Suatu pagi, Mako berjalan pelan menuju meja ruang tamu. Di sana berdiri sebuah kue pelangi yang besar, cantik, dan berlapis-lapis. Warnanya begitu cerah, dengan krim putih lembut di atasnya dan permen kecil yang menghias kelilingnya. Mako menatap kue itu tanpa berkedip. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka, dan perutnya mulai berbunyi pelan. Pada akhirnya, Mako mengambil sepotong besar dan makan kue itu. Kemudian, ia teringat sesuatu. Kemarin, celana favoritnya terasa sempit, sangat sempit. Bahkan ketika ia mencoba bernapas, kancingnya hampir melompat seperti roket. Mako mulai panik. Ia memegang perutnya dan berpikir bahwa mungkin ia mulai terlalu bulat. Dengan langkah berat, Mako berjalan menuju cermin besar di sudut rumah. Ia berdiri di depan cermin itu dan menatap dirinya sendiri dari kepala sampai ekor. Ia memutar badan ke kanan, lalu ke kiri, lalu mencoba menarik perutnya masuk. Namun tetap saja, perut bundarnya terlihat sangat jelas. Mako menghela napas panjang. Ia merasa seperti melihat masa depan yang menyeramkan. Dirinya berubah menjadi dinosaurus bulat seperti bola, menggelinding kemana-mana tanpa bisa berhenti. Saat itu juga, Mako membuat keputusan besar. Hari ini, ia akan diet. Dengan semangat yang terlalu besar untuk tubuh sekecil itu, Mako mulai berolahraga. Ia berbaring di lantai dan mencoba sit-up. Baru beberapa kali bergerak, wajahnya sudah merah, napasnya berat, dan ia merasa seperti baru mendaki gunung tertinggi di dunia. Namun, Mako tidak menyerah. Ia mencoba push-up. Tubuhnya gemetar, tangannya bergetar seperti puding yang ketakutan. Bahkan sebelum hitungan pertama selesai, ia sudah hampir menyerah. Keringat mengalir di dahinya. Mako mulai bertanya-tanya, apakah olahraga memang diciptakan khusus untuk menyiksa dinosaurus kecil sepertinya? Tapi ia masih berusaha. Kali ini, ia mengambil tali warna-warni dan mulai mencoba lompat tali. Mako yakin ini akan mudah. Ternyata tidak. Tali itu mengenai kepala, lalu kaki, lalu ekor, lalu harga dirinya. Beberapa menit kemudian, Mako terduduk lelah di lantai. Ia berkeringat seperti habis berlari mengejar truk es krim yang tidak berhenti. Saat itulah sahabatnya datang. Nana, dinosaurus kuning ceria dengan pita hijau di lehernya, masuk sambil tersenyum. Di belakangnya berjalan seekor kucing kecil oranye bernama Haku yang selalu penasaran pada segala hal. Mereka melihat Mako yang tampak seperti baru kalah dalam pertandingan melawan seutas tali. Nana langsung mengerti, Mako sedang mencoba diet. Haku duduk di dekatnya sambil menatap Iba, seolah sedang menyaksikan tragedi besar dalam sejarah keluarga dinosaurus. Mako menjelaskan bahwa ia ingin menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan tentu saja sedikit lebih kurus. Tetapi masalahnya, ia juga masih sangat mencintai kue pelangi itu. Ini adalah pertarungan terbesar dalam hidupnya. Karena terlalu lelah berpikir, Mako akhirnya tertidur. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, tubuh Mako menjadi semakin bulat, perutnya membesar, kakinya pendek, ia bahkan tidak bisa berjalan lagi. Ia berubah menjadi dinosaurus bola. Mako menggelinding ke kanan, menggelinding ke kiri, memantul dari dinding ke meja. Lalu hampir masuk ke dalam keranjang buah. Ia mencoba berhenti, tetapi tubuhnya terus berguling seperti donat hidup. Rumah roti jahe di dalam mimpinya bahkan terlihat ketakutan. Melihatnya datang menggelinding dari kejauhan. Mako berteriak panik dan akhirnya terbangun. Ia langsung duduk tegak dengan napas cepat. Syukurlah, itu hanya mimpi. Namun, saat ia menoleh ke samping, ia melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Nana sedang duduk santai sambil menikmati sepotong besar kue pelangi. Di dekatnya, Haku juga duduk manis, ikut menikmati suasana seperti penonton VIP. Mako menatap mereka dengan ekspresi paling sedih yang pernah dimiliki seekor dinosaurus hijau. Ia mencoba kuat, ia mencoba tabah, ia mencoba tidak menatap kue itu. Tetapi itu sangat sulit. Akhirnya, Mako bersembunyi di balik tirai sambil mengintip mereka diam-diam. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ia hanya mengawasi, bukan iri.
Namun kenyataannya ia sangat iri. Ia iri pada Nana, ia iri pada Haku, ia bahkan iri pada piring kue. Saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya seperti lampu yang menyala terang. Mako tiba-tiba sadar bahwa mungkin diet bukan berarti harus menderita sepanjang hari. Mungkin ia tidak perlu memilih antara bahagia atau sehat. Mungkin ia hanya perlu seimbang. Ia bisa berolahraga secukupnya, makan secukupnya, dan tetap menikmati hidup tanpa harus bersembunyi dari kue seperti sedang dikejar monster. Mako merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti ilmuwan hebat yang baru menemukan rahasia alam semesta. Dengan penuh percaya diri, ia keluar dari balik tirai. Ia duduk bersama Nana dan Haku di meja. Hari itu, mereka makan bersama sambil tertawa. Mako mengambil satu potong kue, lalu satu lagi yang sedikit lebih kecil, lalu satu lagi yang katanya benar-benar terakhir. Nana hanya tersenyum karena semua orang tahu potongan terakhir versi Mako biasanya berjumlah 5. Haku sibuk bermain pita sambil sesekali berharap ada remah kue yang jatuh ke lantai. Sore itu, rumah kecil mereka dipenuhi tawa. Dan Mako akhirnya belajar sesuatu yang sangat penting. Menjadi sehat bukan berarti harus berhenti bahagia. Kadang hidup hanya perlu sedikit keseimbangan. Dan mungkin sedikit tambahan kue pelangi, tapi hanya sedikit. Mungkin